Hal yang sangat penting ketika kita menjadi seorang public speaker, karena kebiasaan kita yang berbicara terlalu cepat itu akan Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video pertama ini aku akan bahas tentang teknik-teknik dasar dalam public speaking yang menurut aku ini penting banget untuk dipelajari, karena skill ini sangat menunjang untuk kita bisa survive baik itu di dunia kerja, di dunia kampus, ataupun ketika kita dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh, ketika kita di kampus, kita dituntut untuk mempresentasikan tugas yang sudah kita buat kepada teman-teman sekelas, atau ketika kita harus berbicara memimpin sebuah rapat, atau ketika kita dalam sebuah organisasi, kita harus mengeluarkan ide, pendapat, ataupun gagasan. Dan itu semua perlu yang namanya skill public speaking. Dan masalah yang sering kita hadapi ketika kita akan berbicara di depan umum, yaitu takut, khawatir, nervous, gemeteran, grogi, dan lain sebagainya. Nah, menurut aku itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar dialami oleh setiap orang. Dan di video pertama ini aku akan bahas tentang teknik-teknik dasar yang bisa teman-teman coba atau yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman menjadi seorang public speaker. Tips yang pertama yaitu percaya diri. Nah, percaya diri ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting, merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental. Ketika kita menjadi seorang public speaker, kita dituntut untuk percaya diri. Kita harus percaya diri apa yang ingin kita sampaikan, pesan apa yang ingin kita sampaikan, informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens, kita harus yakin. Dan yang terpenting, kita harus yakin kepada diri sendiri bahwa kita mampu dan kita bisa untuk berbicara di depan umum. Yang kedua adalah kenali audiens. Ketika kita berbicara dengan anak-anak, ketika kita berbicara dengan mahasiswa, ataupun ketika kita berbicara dengan orang tua, pasti teknik penyampaiannya akan berbeda. Gak mungkin dong ketika kita berbicara dengan orang tua, penyampaiannya kita samakan ketika kita berbicara dengan anak-anak, kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, ketika kita menjadi seorang public speaker, kira-kira audiensnya tuh siapa. Yang ketiga adalah intonasi. Intonasi dalam public speaking adalah pemberian power atau tekanan pada kata-kata yang relevan agar penyampaian kita lebih efektif. Nah, kalau misalkan kita intonasinya datar-datar aja, atau misalnya ketika kita intonasinya monoton, otomatis audiens akan bosan. Jadi, cobalah bermain dengan intonasinya ya. Yang keempat adalah artikulasi. Ya, bener banget. Artikulasi ini adalah salah satu hal yang sangat penting ketika kita menjadi seorang public speaker, karena kebiasaan kita yang berbicara terlalu cepat akan menghilangkan beberapa huruf dalam kalimat yang nantinya itu akan mengganggu kepada audiens. Jadi, jangan terlalu terburu-buru agar pesan yang ingin kita sampaikan, informasi yang ingin kita sampaikan dapat diterima baik oleh audiens dan audiens mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, cara sederhana untuk melatih artikulasi, biasanya aku ucapkan secara terus-menerus A, I, U, E, O, kayak gitu. Dan cara yang kedua, yaitu teman-teman bisa lihat kalimat di bawah ini. Kita coba ya. Kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut. Nah, terus lakuin itu secara terus-menerus. Dua cara tadi itu bisa melatih artikulasi teman-teman. Yang kelima atau yang terakhir adalah eye contact. Nah, eye contact ini adalah salah satu bagian dari komunikasi nonverbal yang menurut aku ini penting juga ketika kita menjadi seorang public speaker, karena ketika kita melakukan eye contact dengan audiens, maka audiens akan merasa dihargai dan kehadirannya dianggap ada. Jadi, cobalah ketika kalian menjadi seorang public speaker, kalian coba lakukan eye contact dengan audiens. Nah, mungkin teknik-teknik tadi bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman akan berbicara di depan umum. Nah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys!